baru saja mendapatkan berita dari ATC Polonia Medan. Telah terjadi musibah pesawat jatuh, pesawat KASA 212 tujuan Kota Cane. Kecelakaan transportasi udara kembali terjadi. Kali ini sebuah pesawat domestik jenis KASA 212 yang akan membawa penumpang dari Bandara Pesawat yang mengangkut 14 penumpang itu diduga jatuh di kawasan perbukitan Meski Bahorok, pesawat sudah Sumatera tua, Barat. kondisinya diketahui masih layak terbang. Apalagi keterampilan para pilotnya tidak KASA 212-200 milik maskapai penerbangan Nusantara Buana Air dan terbang dari OSC SAR 00, terima kasih Bapak Turnip. Mohon informasi dari posko OSC untuk rencana operasi. Selamat pagi. Kita baru saja mendapatkan berita dari ATC Polonia Medan. Telah terjadi musibah pesawat KASA 212 tujuan Kota Cane. Waktu kejadian Kesna, kita masih sarapan pagi waktu itu. Ditelepon ama kasih op. Telepon kantor, ada operasi SAR, segera merapat ke kantor. Dan kita merapat ke kantor langsung berangkat ditugaskan ke Bahorok. Kebetulan saya jadi danru waktu itu, berangkat langsung koordinasi dengan tim SAR yang sudah ada di sana untuk pembuatan posko. Dan selanjutnya saya ditunjuk sebagai OSC di sana. Di lapangan saya langsung diterjunkan ke lokasi musibah. Di sana saya bertindak sebagai koordinator komunikasi. Pertama kali saya ke posko yang ada di Bahorok. Setelah di situ saya berpikir harus berbuat apa. Jadi saya koordinasi dengan Muhammad Agus Wibisono, gimana kalau kita adakan lagi pencarian penyusuran melalui darat. Jadi beliau katakan kepada saya, ya silakan aja. Langsung pada waktu itu saya kumpulkan anggota kita yang mau bergabung, yaitu Polri juga ada, TNI juga ada bergabung dengan jumlah orang di situ 55 orang.
langsung saya beli logistik untuk persiapan selama 1 minggu. Badan SAR Nasional di Medan, Sumatera Utara menerjunkan 2 tim untuk mencari pesawat Kasa 200 yang hilang dari pantauan radar. Menurut Kepala Seksi Operasi SAR Medan, Suhri Sinaga, kedua tim diterjunkan untuk menyisir wilayah perbukitan Bahoro, Kabupaten Langkat, karena di lokasi inilah pesawat terakhir kali terpantau radar sebelum hilang kontak. Terjadinya musibah Kasa 212 di Bahorok. Pada hari itu kebetulan kami sedang rapat dengan tim dari Malaysia untuk kerjasama operasi dan latihan di Hotel Sultan. Dan setelah kami dapat berita tersebut, kami lapor kepada Kabadan. Ternyata Kabadan sudah menerima hal yang sama. Dan saat itu juga kami meninggalkan tempat rapat, kemudian langsung menuju bandara. SMC atau SAR Mission Coordinator sudah membuat rincian kegiatan yang mereka harus laksanakan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang paginya setelah dilaksanakan survei pertama oleh Susi Air yang kebetulan lewat di atas, dan seolah-olah mereka melihat katanya ada tanda-tanda kehidupan. Dan kemudian pada hari itu juga kita usahakan untuk menambah sorti pencarian, tapi karena cuaca sehingga hanya Susi Air yang berhasil masuk ke sana. Sedangkan helikopter yang ada standby di sana tidak bisa melaksanakan survei. Yang masyarakat ketahui pada waktu itu, kita dikira kerja lambat. Koordinat sudah diketahui, kenapa korban tidak diangkat-angkat? Situasi di lapangan mereka tidak mengetahui. Pasukan darat yang sudah kita kirim, sudah 2 hari tidak mencapai-capai lokasi, karena kondisi lapangan yang memang tidak bersahabat. Ditemui di kantor Presiden Jumat siang, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengaku belum mendapat laporan mengenai korban yang meninggal dunia atau luka-luka akibat jatuhnya pesawat Kasa 212-200 di Pegunungan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang terjadi Kamis kemarin. Lewat darat tadi pagi jam 9, itu masih 2 km dari pesawat, titik pesawatnya jatuh. Tapi dari udara, mereka sudah bisa foto pesawat itu utuh, tapi mungkin bagian kepala atau yang patah. Tapi kita belum tahu seberapa jauh tentang mereka yang masih hidup atau luka dan sebagainya. Di situ Dirop langsung melihat dari udara, Pangdam juga melihat dari udara, Kabasarnas juga melihat dari udara, Gubernur juga melihat dari udara, dan yang lain-lain. Jadi Dirop langsung perintahkan melalui saya, pasukan ditarik karena tidak memungkinkan untuk jalan darat. Medannya sangat berat. Kita coba waktu itu menggunakan helikopter BO-105. Itu pun kita mengalami kesulitan. Pada saat tertentu kita bisa lihat objek. Setelah kita tinggalkan sebentar saja untuk kembali lagi approach, ternyata memang sudah sulit untuk dideteksi. Bisa dibayangkan bahwa kondisi alam hutan Bahorok adalah hutan yang memang tidak pernah terjamah oleh manusia. Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000. Ketinggian pohon itu rata-rata sekitar 40 meter. Kemiringan pada saat itu kita perkirakan di atas 60 derajat. Lokasi pesawat berada di sekitar Desa Tanjung Naman, Kecamatan Bahorok, yang berjarak 25 km dari Kutacani, Naro, Aceh Darussalam. Namun untuk menembus lokasi diperlukan waktu 2 hari melalui jalur darat karena kondisi medan yang berat. Saat ini 1 unit helikopter yang didatangkan dari Jakarta akan ikut membantu tim pencari. Kita putuskan bahwa kita tidak memungkinkan untuk melakukan operasi SAR melalui lintas darat. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah pengodopan tim rescue melalui udara. Kemudian setelah kami tiba malamnya langsung mengadakan rapat dikoordinasi dengan stakeholder yang ada di Medan mengenai perencanaan operasi berikutnya. Kemudian kita rencanakan bahwa pagi hari kita harus melaksanakan pengendropan makanan karena hasil informasi sementara ada tanda kehidupan. Tapi waktu kegiatan tersebut sangat terbatas karena di sana jam 9 itu sudah close. Di ketinggian sana kejadian adalah 5.800 feet. Ceiling rata-rata setelah jam 10 itu sekitar hanya 2.000 sampai 3.000 feet.
Dan entry point untuk masuk ke sana itu kan 7.000 feet, sehingga tidak akan mungkin pesawat manapun untuk masuk ke sana. Ketika kami di drop lokasi pesawat jatuh itu, belum kami lihat. Kami posisinya masih ada 2 punggungan lagi ke lokasi musibah, karena lokasi kami di drop itu hanya di situ ada lokasi terbuka. Posisinya berada di sebelah kanan pesawat, tapi agak tinggi, dan dari lokasi kita itulah kita buka akses. Pesawat itu kita temukan sudah di tanah, namun ada satu kayu sekitar diameter 50 cm menusuk badan pesawat persis di belakang pilot itu. Dan itu juga yang membantu kita supaya pesawat itu tidak nyosor ke bawah. Kita harus stabilkan pesawat dulu, jadi kedua sisi sayap pesawat itu kita ikat dulu ke pohon yang masih tumbuh, jadi tidak ada pergerakan. Untuk mempercepat pemeriksaan, saya lihat kaca pesawat depan itu ada akses untuk masuk. Kemudian teman-teman juga menarik posisi robekan dari pesawat dari sebelah kanan. Yang pertama kita evakuasi itu pilot, dan tidak seperti yang saya duga, kondisi tubuh itu tidak utuh lagi, dan waktu evakuasi pun untuk awal-awalnya itu saya ragu bagian tubuh yang lain itu takut terlepas. Yang paling parah di situ yang saya saksikan co-pilotnya, karena sangat mengerikan saya lihat karena kondisi badannya sebelah kiri, kepala itu sudah habis. Jadi bagian kepala itu saya ikat, jadi tidak goyang lagi, kami geserlah pelan-pelan. Tapi bagian kaki sudah sangat parah, jadi harus kami transfer bagian anggota tubuh sebelah kiri kakinya. Butuh waktu yang agak lama karena co-pilot kejepit. Setelah kami evakuasi di bagian depan, akses untuk masuk itu sudah sulit karena ada pohon yang menancap di pesawat itu. Akhirnya kita briefing dulu dari lokasi yang terbuka dan ada landai. Posisi sebelah kanan ekor itu sangat memungkinkan untuk kita bongkar. Peralatan yang ada waktu itu ada chainsaw sama rotary saw. Tapi kita putuskan pakai rotary saw. Saya juga agak berat saat memotong karena pesawat itu rupanya ada 2 lapis. Lapisan pertama sudah kita potong, lapisan dalam juga masih ada rupanya. Untuk memotong tersebut diperlukan satu teknik sendiri, yaitu harus aman, karena itu ada percikan api karena dipotong dengan pemotong baja. Wah, apturnya masih ada di sebelah kiri. Saya cut dulu untuk pemotongan, terus saya ambil rokok, saya ngerokok, saya ambil tanah tetesan dari aptur itu, saya sundutkan, api rokok saya itu tidak muncul api. Karena fuel itu sangat sensitif, yaitu aftur, sehingga fuel yang ada di kasa tersebut harus di-drain. Dan ketika itu berhasil dilaksanakan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kita putuskan terus, tapi asap terlalu tebal. Jadi rotary saw itu selain memercikan api, terus asapnya juga sangat banyak. Ketika kita memotong pun, sesama teman pun kadang sudah tidak nampak. Jadi sesekali kita cut lah untuk pemotongan. Tidak lama kemudian, akses itu terbuka, tapi posisi kita membuka itu masih bagian bagasi. Masih ada satu dinding lagi seperti triplek yang membatasi penumpang dengan bagasi. Akhirnya kita menggunakan kapak SAR, kita hancurin itu bagian belakang, kemudian kita masuk ke dalam. Saya pertama masuk ke dalam itu sangat merasa takut karena sudah ada mulai bau-bau tidak sedap. Sekitar 5 detik saja kita bertahan di dalam itu sudah sangat pengap sekali, susah bernafas. Akhirnya kita siasati. Saat itu ada pengharum, mungkin bawaan dari penumpang, itu yang kita semprot-semprotkan supaya kita bisa bertahan di dalam. Hampir
semua korban yang penumpang itu bertumpuk di belakang pilot. Luasnya 1 meja, ya di situ semuanya numpuk yang 16 orang beserta kursinya karena masing-masing kan pakai safety belt. Makanya kita agak sulit untuk membongkar itu karena sudah seperti kegencet habis semua. Sebetulnya pukul 2 siang kita sudah bongkar semuanya. 9 kantong itu sudah di posisi pengangkutan. Kita sudah buka aksesnya agak luas. Jadi jaring itu sudah bisa masuk, tapi heli tidak bisa evakuasi. Akhirnya korban itu kita simpan dulu di atas. Sekitar masih agak cerah, helinya datang dan mengevakuasi 6 kantong dulu. Tapi setelah itu tidak muncul lagi. Hari yang kedua itu sempat diberangkatkan 1 sorti. Namun yang tiba ke lokasi sisa 2 orang. Itu pun harus diputus tali karena akibat cuaca sehingga pesawat tidak bisa lama bertahan di lokasi. Teman-teman yang di dalam ini agak ragu bahwa kita itu sulit evakuasi udara, sedang korbannya saja sulit gitu. Jangan-jangan nanti kita lewat darat, infanteri kita jalan semua. Akhirnya teman-teman itu berpikir, sudah kita buka akses, kita potongin kayu, kita bentuklah dia sejajar-sejajar. Nah sekitar 4x4, mana tahu bisa nanti landasan heli, jadi kita bisa dievakuasi. Hari yang ketiga itu kita belum bisa dievakuasi. Korban saja pun belum bisa dievakuasi. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian pesawat milik Nusantara Buana Air NBA jenis Kasa yang jatuh di Sumatera Utara. Lokasi pesawat jatuh sudah diketahui tetapi masih belum terjangkau karena berada di hutan dan dikelilingi bukit. Pihak Basarnas hingga siang tadi masih menyiapkan helikopter untuk membantu pencarian dari udara. Pesawat Kasa dengan nomor registrasi PKLTF milik maskapai Nusantara Buana Air dilaporkan hilang saat terbang dari Bandara Polonia Medan menuju Bandara Alas Leuser di Kota Cane, Nangru Aceh, Darussalam. Hari keempat, helinya datang lagi. Masih pagi, sudah bisa mengangkut sorti kedua itu. 5 orang. 5 kantong dalam 1 keranjang itu diangkut. Kemudian yang terakhir